Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Mengapa para senior begitu yakin? Chu Feng bertanya. Intuisi, itu hanya intuisi, tidak ada dasar. Chu Feng terus bertanya. Dasarnya adalah ibumu sangat kuat, dan menurutku dia menyembunyikan sesuatu. Nak, kamu secara alami agak pintar untuk dikejar oleh Istana Suci Tujuh Alam dan tetap aman dan sehat. Lalu menurutmu kepada siapa kamu berhutang kecerdasanmu? Tentu saja itu ibumu. Bagaimana bisa ada orang yang menyakiti gadis yang cerdas dan kuat seperti itu? Adapun Istana Suci Tujuh Alam, tampaknya memang ada kekuatan yang kuat, tetapi kekuatan semacam itu tidak dapat digunakan oleh Jie Tianran. Karena ini adalah kekuatan Istana Suci Tujuh Alam, bagaimana hal itu dapat membahayakan kejeniusan Istana Suci Tujuh Alam? Jadi menurutku mungkin saja ibumu dipenjara, tapi garis keturunannya tidak akan dicabut. Meskipun analisisnya hanyalah tebakan pribadi, itu membuat Chu Feng merasa sedikit lebih nyaman. Hampir setiap orang yang cukup mengenal ibunya merasa tidak akan terjadi apa-apa pada ibunya, hal ini membuktikan bahwa kemampuan ibunya diakui mutlak oleh orang-orang tersebut. Bagaimanapun, Jie Tianran tidak lemah. Selanjutnya, dengan bantuan Chu Feng dan Bai Yunxing, Ouyang Kongyu pun mulai merawat Jia Lingyi secara resmi. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas. Bagaimana kamu bisa begitu terstimulasi? Resep ini bahkan tidak berhasil. Ini adalah resep yang ditinggalkan oleh ahli medis terhebat di zaman kuno. Ouyang Kongyu mengerutkan kening dan menghela nafas. Senior, bukan. Chu Feng melangkah maju dan bertanya. Chu Feng, bisakah kamu membiarkan dia sadar kembali? Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Tidak apa-apa untuk pulih sebentar. Kalau begitu aku punya ide lain. Aku akan menyiapkannya sekarang, tapi aku masih membutuhkan satu ramuan utama. Teman kecil Chu Feng, ambillah. Pada titik ini, Ouyang Kongyu memandang Tian Ming, pimpin jalan bagi Chu Feng untuk mendapatkan 3 Ningling Spirit Herb. Ya, Tian Ming langsung setuju. Ouyang Kongyu melemparkan kunci penghalang ke Chu Feng. Senior, ayo berdering, biarkan adikku Liu Liu tinggal dan membantumu. Aku baru saja membeli obat, aku akan pergi saja. Wang Qiang berdiri dan berkata, aku tidak bisa mempercayaimu, Chu Feng, silakan saja. Aku menghapus. Wang Qiang tidak bisa berkata-kata, tetapi berkata, kalau begitu, saya akan pergi juga. Ouyang Kongyu mengabaikannya dan tidak peduli apakah Wang Qiang tetap tinggal atau pergi. Di bawah bimbingan Tian Ming, meskipun Chu Feng dan yang lainnya masih berada di Bloodline Tianhe, mereka datang ke alam atas lainnya. Menurut apa yang dikatakan Tian Ming, Ouyang Kongyu menanam rumput roh kondensasi di pegunungan di dunia atas. Itu karena terdapat danau khusus di pegunungan, dan energi spiritual yang dilepaskan di danau tersebut lebih cocok untuk pertumbuhan condensing spirit grass. Tian Ming awalnya tinggal di sebuah desa kecil di bawah pegunungan itu. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Ouyang Kongyu dan membawanya ke kuil Tao untuk meminta bantuan. Kadang-kadang, dia juga mengajarinya cara berlatih. Cucu, Tuan Chu Feng, saya punya permintaan. Saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Tian Ming tiba-tiba menjadi gugup. Apapun itu, tidak masalah jika kamu mengatakannya, kata Chu Feng. Aku ingin pulang, lihat saja, katakan, sapa keluargaku. Saat aku pergi, adikku baru saja lahir. Dia seharusnya berumur 5 tahun sekarang, Koko, tapi aku belum melihatnya. Jika tidak berhasil, tidak masalah. Anggap saja saya tidak mengatakannya dan jangan beritahu Tuan Ouyang. Semakin banyak Tian Ming berbicara, dia menjadi semakin ketakutan, dan kepalanya tertunduk berat. Ini hanya untuk melihat keluargamu. Ini bukan masalah besar. Aku akan menemanimu untuk mendapatkan rumput kondensasi roh. Baik, Nyonya, bagus sekali. Tian Ming menunjukkan senyuman cerah. Terlihat jelas bahwa dia sangat merindukan rumah. Sedangkan untuk Ouyang Kongyu, Tian Ming pasti sangat takut pada Ouyang Kongyu dan tidak berani berkata apapun meski rindu rumah. Selanjutnya, mengikuti petunjuk Tian Ming, pegunungan segera muncul di kejauhan. Awalnya, dia langsung pergi ke tempat di mana rumput roh kondensasi ditanam,
Namun karena bidang penglihatannya yang luas, Chu Feng juga melihat sebuah desa di sudut pegunungan. Tapi setelah melihatnya, Chu Feng sedikit mengernyit. Tamu tak diundang datang ke desa dan semua orang terjebak. Dan tamu tak diundang itu adalah anggota Sekte Penjara. 10 utusan neraka dari Sekte Neraka. Para anggota Sekte Penjara tidak hanya memblokir desa, tetapi juga membentuk formasi besar. Itu bukanlah formasi biasa, lebih seperti ritual khusus. Saat ini, seorang gadis kecil sedang berbaring di tengah formasi besar, sementara utusan neraka dari Sekte Neraka sedang mengaktifkan formasi. Postur itu mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik pada gadis kecil itu. Lagi pula, Sekte Penjara terkenal karena suka menyakiti para jenius. Sekte Penjara terkutuk. Tidak apa-apa jika dia tidak menyadarinya, tapi sekarang dia melihatnya. Chu Feng tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Chu Feng tidak menyukai orang yang usil, tapi dia paling membenci orang seperti itu, yaitu orang yang menindas orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Terlebih lagi, itu adalah Sekte Penjara. Jadi Chu Feng berbalik dan terbang menuju desa. Tuan Chu Feng, Anda salah, Anda salah. Melihat ini, Tian Ming ingin memperbaikinya. Namun Chu Feng mengangkat tangannya untuk menyusun formasi ruang kecil, memasukkan Tian Ming ke dalamnya, dan segera menyimpannya. Langkah ini untuk melindungi Tian Ming. Saudaraku, sembunyikan dirimu. Chu Feng memandang Wang Qiang. Apa yang bisa dilihat Chu Feng, Wang Qiang juga bisa melihatnya. Dia tahu alasan mengapa Chu Feng mengubah arah. Tetapi Wang Qiang sangat bingung, saudaraku, saudara, ini hanya beberapa dewa, tidak perlu berpura-pura, kan? Bagaimana jika ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Hati-hati dengan kapal 10.000 tahun. Bahkan jika kita menyinggung Istana Suci 7 Alam, kita tetap tidak boleh menyinggung Sekte Penjara terlebih dahulu. Lagi pula, kekuatan semacam ini yang bersembunyi di kegelapan akan lebih merepotkan. Saat Chu Feng berbicara, dia mengatur formasi penyamaran. Wang Qiang tidak menolak dan menerimanya secara langsung. Segera, Chu Feng dan Wang Qiang datang ke desa dan menghancurkan penghalang penyegel menjadi beberapa bagian hanya dengan satu telapak tangan. Kemudian tekanan kursif turun dari langit, dan 10 utusan neraka yang hadir langsung jatuh ke tanah. Di antara 10 utusan neraka ini, meskipun ada utusan neraka berkarakter iblis, tingkat budidaya utusan neraka berkarakter iblis itu hanya berada di tahap tengah semi-dewa. Di depan Chu Feng dan Wang Qiang, mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Satu demi satu, sekelompok binatang, bahkan gadis muda seperti itu pun bisa membunuh mereka. Saat Wang Qiang berbicara, dia mengeluarkan belati dan hendak menyiksa malaikat neraka ini. Chu Feng tidak bermaksud bersikap sopan. Di masa lalu, Chu Feng mungkin membunuhnya secara langsung. Alasan mengapa kali ini tidak ada adalah karena Chu Feng masih ingin bertanya tentang sesuatu. Tapi saat ini, utusan neraka iblis berbicara. Siapa kamu? Kami adalah anggota Sekte Penjara. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kami sendiri. Kata-kata ini mengandung sedikit ancaman. Jadi Wang Qiang menjadi lebih marah dan berjalan menuju orang itu dengan belati di tangannya. Tapi Chu Feng segera menangkap Wang Qiang, dan dengan pikiran, tekanannya meningkat, dan 9 utusan neraka itu berteriak, dan mereka semua pingsan. Hanya utusan neraka berkarakter iblis yang baik-baik saja. Adegan ini membuat utusan neraka iblis sedikit terkejut. Dia bisa merasakan bahwa tekanan Chu Feng sengaja melepaskannya, jadi dia baik-baik saja. Pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Melihat Chu Feng, utusan neraka berkarakter iblis menjadi sangat bersemangat. Teman kecil Chu Feng, bukan? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.